Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17, di mana di channel ini kita akan sama-sama belajar dan kemudian kita akan membedah banyak sejarah ilmu pengetahuan yang kemudian kita rangkum dan kita singkat untuk lebih memperluas pandangan dan ilmu pengetahuan teman-teman. Jika sebelumnya kita sudah membahas terkait agama Hindu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agama Buddha. Agama Buddha yaitu agama yang merupakan mengajarkan tentang budi pekerti, moralitas, sama seperti agama-agama lain. Lalu banyak hal aspek menarik dari agama Buddha tersebut yang akan kita kaji dan akan kita bahas pada video kali ini. Maka sebelum memulai video kali ini, saya minta untuk dukungan berupa like, comment, and subscribe, serta kritik dan masukannya jika telah mendengar video ini secara utuh. Jika ada kekurangan, masukan, maupun informasi lebih lanjut, silahkan sampaikan di kolom komentar. Baik, kita akan mulai bahasannya. Agama Buddha berasal dari negara India, lebih tepatnya lagi Nang, wilayah Nepal sekarang, sebagai reaksi terhadap agama Brahmanisme. Sejarah agama Buddha mulai dari abad ke-6 Masehi, 6 sebelum Masehi sampai sekarang, dari lahirnya Buddha Siddhartha Gautama. Dengan ini adalah salah satu agama tertua Sing masih dianut di dunia. Agama Buddha berkembang dengan unsur kebudayaan India ditambah dengan unsur-unsur kebudayaan Helenistik Yunani, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Dalam proses perkembangannya, agama ini praktis telah menyentuh hampir seluruh benua Asia dan telah menjadi agama mayoritas di beberapa negara Asia seperti Thailand, Singapura, Kamboja, Myanmar, Taiwan, dan sebagainya. Pencetusnya ialah Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Gautama Buddha oleh pengikut-pengikutnya. Ajaran Buddha sampai ke negara Tiongkok pada tahun 399 Masehi, dibawa oleh seorang biksu bernama Fa Hsien. Masyarakat Tiongkok mendapat pengaruhnya dari Tibet, disesuaikan dengan tuntunan dan nilai lokal. Artinya ada akulturasi budaya. Bagaimana kita tahu kemudian ada banyak akulturasi budaya dari berbagai macam agama seperti Islam di Indonesia yang kita kenal dengan istilah Islam Nusantara. Lalu kemudian ada agama-agama Kristen yang kemudian juga menyesuaikan dengan akulturasi budaya yang ada. Bukan berarti kemudian Islam Nusantara misalnya agama Islam yang kemudian berbeda dengan aslinya, tidak, tapi hanya bagaimana kemudian diakulturasikan sebagaimana agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, dan agama lainnya. Setiap aliran Buddha memegang kepada Tripitaka sebagai rujukan utama karena dalam tercatat sabda dan ajaran Sang Hyang Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku, yaitu Sutta Pitaka, yaitu khotbah-khotbah Sang Buddha, Vinaya Pitaka, peraturan atau tata tertib para biku atau biksu, dan Abhidhamma Pitaka, ajaran hukum, metafisika, dan psikologis. Konsep ketuhanan pada Buddha. Perlu ditekankan bahwa Buddha bukan Tuhan. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep-konsep agama Samawi atau Abrahamitik, di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke surga ciptaan Tuhan yang kekal. Ketahuilah para biku bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma dan tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biku, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, tidak mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, kemunculan dari sebab yang lalu. Ungkapan di atas adalah pernyataan dari Buddha yang terdapat dalam Sutta Pitaka, Udana 8.23.
yang merupakan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah Ati Ajatang, Abutang, Akatang, Asam Hatang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku, anatta, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi asam hata, maka manusia yang berkondisi samhata dapat mencapai kebebasan dari lingkaran hidup dengan cara bermeditasi. Dengan membaca konsep ketuhanan yang Maha Esa ini, kita dapat melihat bahwa konsep ketuhanan dalam Buddha adalah berlainan dengan konsep ketuhanan yang diyakini oleh agama-agama lain, terkhususnya Abrahamatik. Perbedaan konsep tentang ketuhanan ini perlu ditekankan di sini, sebab masih banyak umat Buddha yang mencampur adukan konsep ketuhanan menurut agama Buddha dengan konsep ketuhanan menurut agama-agama lain, sehingga banyak penganut Buddha yang menganggap bahwa konsep ketuhanan dalam Buddha adalah sama dengan konsep ketuhanan agama lain, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Jadi banyak oknum-oknum atau orang-orang Buddha yang entah ini oknum, entah ini benar atau tidak, buat teman-teman yang Buddha silahkan komen, menganggap bahwa konsep ketuhanan agama Buddha itu sama dengan konsep ketuhanan Abrahamatik atau agama-agama Samawi. Sedangkan menurut data ini, itu adalah dua hal yang berbeda dan harus dibedakan. Bila kita mempelajari ajaran agama Buddha seperti yang terdapat dalam kitab suci Tripitaka, maka bukan hanya konsep ketuhanan yang berbeda dengan konsep ketuhanan agama lain, tetapi banyak konsep lain yang tidak sama pula. Konsep-konsep agama Buddha yang berlainan dengan konsep-konsep agama lain antara konsep-konsep alam semesta, terbentuknya bumi dan manusia. Kehidupan manusia yang di alam semesta, kiamat, dan keselamatan atau kebebasan. Di dalam agama Buddha, tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebudaan atau bahasa lainnya adalah Anuttara Samyak Sambodhi atau pencerahan sejati, di mana semua satu makhluk tidak perlu lagi mengalami proses tumimbal lahir. Untuk mencapai itu, pertolongan dan bantuan pihak lain tidak ada pengaruhnya. Tidak ada dewa-dewi yang dapat membantu, hanya dengan usaha sendirinya lah kebudaan dapat dicapai. Buddha yang hanya tercapai contoh, juru pandu dan guru bagi makhluk yang perlu melalui jalan mereka sendiri, pencapaian pencerahan rohani dan melihat kebenaran dan realitas sebenar-benarnya. Baik, bab selanjutnya kita akan masuk pada moral Buddha. Sebagaimana agama Islam dan Kristen, ajaran Buddha juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemoralitasan atau moralitas. Nilai-nilai kemoralan yang harus atau diharuskan untuk umat awam, umat Buddha, biasanya dikenal dengan Pancasila. Kalimat nilai-nilai moral tersebut adalah diantaranya, dan perlu disclaimer teman-teman sebelum saya bacakan, Pancasila di sini bukan Pancasila dasar negara kita. Ini dua hal yang berbeda, hanya saja penyebutannya sama. Adapun Pancasila dalam konsep kemoralan Buddha adalah Panati Pata Veramani Sikapadan Samadhyami. Adinada Veramani Sikapadam Samadhyami. Yang ketiga adalah Kamesumicara Veramani Sikapadam. Yang keempat kemudian ada Musafada Veramani Sikapadam Samadhyami. Yang terakhir atau yang kelima adalah Surameraya Majapadatana Veramani Sikadam Samadhyami. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan terhadap makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad, yang ketiga adalah akan melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perkataan dusta. Yang kelima, aku bertekad akan melatih diri menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Selain nilai-nilai moral di atas, agama Buddha juga amat menjunjung tinggi karma sebagai suatu yang
sesuatu yang pada prinsip sebab akibat. Kama bahasa Pali atau karma dalam bahasa Sanskerta berarti perbuatan atau aksi. Jadi ada aksi atau karma baik, ada pula aksi atau karma buruk. Setelah saat ini istilah karma sudah secara umum digunakan namun cenderung diartikan secara keliru sebagai hukuman atau turunan atau hukuman berat dan lain sebagainya. Guru Buddha dalam Nibbedika Sutta Anguttara Nikaya 6.63 menjelaskan secara jelas arti dari kama atau karma. Yaitu beliau mengatakan begini. Para biku cetana hendaklah sing kunyatan sebagai kama. Setelah berkehendak orang melakukan suatu tindakan lewat tubuh, ucapan atau pikiran. Dan selanjutnya. Lalu kemudian kita masuk pada aliran-aliran Buddha. Aliran-aliran Buddha diantaranya adalah Buddha Theravada, ada Buddha Mahayana, dan Buddha Vajrayana. Baik, kita akan ulas sedikit baik misalnya dari Buddha Mahayana. Sutra Teratai merupakan tujuan sampingan penganut Buddha aliran Mahayana. Tokoh Kuan Im yang dimaksud maha mendengar atau nama Sanskertanya adalah Avalokitesvara. Merupakan tokoh Mahayana dan dipercayai telah menitis beberapa kali dalam alam manusia untuk memimpin umat manusia ke jalan kebenaran. Dia memberikan sifat-sifat keibuan seperti penyayang dan lemah lembut. Menurut sejarah, Avalokitesvara adalah seorang lelaki murid Buddha, akan tetapi setelah pengaruh Buddha masuk ke Tiongkok, profil ini perlahan-lahan berubah menjadi sosok feminis dan dihubungkan dengan legenda yang ada di Tiongkok sebagai seorang dewi. Penyembahan kepada Amitabha Buddha atau Amitayus merupakan salah satu aliran utama Buddha Mahayana. Lalu kemudian ada Buddha Theravada. Aliran Theravada adalah aliran yang memiliki sekolah Buddha tertua yang tinggal sampai saat ini dan untuk beberapa abad mendominasi Sri Lanka dan wilayah Asia Tenggara, sebagian Tiongkok, sebagian barat daya Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Dan juga sebagian Vietnam. Selain itu populer pula di Singapura dan Australia. Theravada berasal dari bahasa Pali yang terdiri dari dua kata yaitu Thera dan Vada. Thera berarti sesepuh, khususnya sesepuh terdahulu, dan Vada berarti perkataan atau ajaran. Jadi Theravada berarti ajaran sesepuh. Istilah Theravada muncul sebagai salah satu aliran agama Buddha dalam Dipavamsa, catatan awal sejarah Sri Lanka pada abad keempat Masehi. Istilah ini juga tercatat dalam Mahavamsa, sebuah catatan sejarah penting yang berasal dari abad kelima. Diyakini Theravada merupakan wujud lain dari salah satu aliran agama Buddha terdahulu, yaitu Sthaviravada, atau dalam bahasa Sanskerta artinya adalah ajaran sesepuh. Sebuah aliran agama Buddha awal yang terbentuk pada Sidang Agung kedua tahun 443 sebelum Masehi dan juga merupakan wujud dari aliran Vibhajavada yang berarti ajaran analis atau doctrine of analysis atau agama akal budi, religion of relation. Dari 4 ajaran mulia tersebut ada yang disebut dengan Dukkha Arya Secca, Dukkha Samudaya Arya Secca, Dukkha Nirodha Arya Secca, dan Dukkha Nirodha Arya Secca. Jadi itu sedikit tentang ajaran Buddha. Mungkin masih panjang teman-teman, tapi kemudian yang perlu kita pahami bahwa Buddha memiliki hari raya yang cukup terkenal yaitu Wesak atau Wairi Waisak yang dikenal dengan di Indonesia istilahnya tersebut. Tapi pada intinya adalah kenapa kita harus membeladah atau mengetahui pembelajaran dan sejarah tentang agama-agama tersebut supaya kita paham dan kita mengerti bahwa keberagaman adalah kunci kebahagiaan. Terima kasih. Kita boleh merasa agama kita yang paling benar, tapi tidak boleh menyalahkan agama lain dan menghakimi agama lain yang salah. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.